Mari kita masuk di dalam doa. Biarlah lagu yang baru kami nyanyikan itu sungguh terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Seharusnya lah ketika Engkau sudah menebus kami menjalin sebuah relasi yang dalam dan dekat dengan Tuhan. Sehingga kami menemukan keindahan ketika kami menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Namun seringkali kami tinggalkan Engkau, kami campakkan Engkau. Sehingga kami hidup berdasarkan apa yang kami mau, menurut kami sendiri, apa yang anggap kami benar. Oh Tuhan, sekali lagi Engkau yang boleh menolong kami, membawa kami ke jalan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ditemukan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan satu bagian kecil dari firman. Tuhan yang pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Lemah dan terbatas di dalam memahami kedalaman firman. Lemah dan terbatas di dalam mengerti pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja melampaui akal pikiran kami, melampaui ruang dan waktu, menolong kami, berbicara kepada kami, dan berproses di dalam diri kami, agar kami diubah serupa dengan Kristus adanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya bersyukur untuk sebuah kesempatan. Kali ini kayaknya kita sudah 2 abad ya tidak pernah ketemu ya. Terakhir saya ke tempat ini kalau nggak salah sama Cuantau ya, lagi rekaman. Saya lupa hari apa waktu itu. Jadi saya waktu itu bertemu dengan Bapak Ibu hanya secara dunia maya. Hari ini setelah kurang lebih saya mungkin terakhir di sini 2 atau 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu gereja belum direnovasi, puji Tuhan sekarang sudah sangat baik sekali di dalam ibadah. Ya. Sekali lagi izinkan saya perkenalan singkat saja. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak diundang, katanya gitu. Ya. Nama saya Albert Kurniawan, saya melayani di GKI Citra. Saya sudah punya istri, istrinya impor dari Chungchungko Laite, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP, punya mobil, punya apapun made in China, istriku pun made in China gitu. Karena saya tidak laku sama produk lokal ya. Anak saya 2, Bapak Ibu, Tuhan anugerahkan kepada saya juga anak kembar. Saat ini mereka di usia 5 SD. Ya, demikian saja perkenalan saya. Tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini adalah terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Sebagian besar tadi sudah dibacakan di dalam ibadah. Nah, tema yang diberikan adalah bersabar di dalam penderitaan. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama boleh buka ya, ada yang bawa Alkitab fisik, ada yang buka HP. Nah, tujuannya buka sebenarnya saya tampilin, ada. Cuma tujuannya buka supaya Bapak Ibu bisa memberikan catatan di sana. Karena jujur Bapak Ibu ya, terkadang kita kurang paham apa yang ditulis oleh Alkitab. Itu sebabnya perlu dikasih catatan supaya nanti di kemudian hari Bapak Ibu membacanya, Bapak Ibu bisa paham. Oke, saya undang untuk kita boleh buka entah di dalam gadget suci kita, kitab suci kita, silakan boleh dibuka. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian dari ayat 7 hingga yang ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia.
yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan, harusnya bukan ketekunan tapi ketahanan. Ketahanan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, seluruh dunia kita tahu bersama-sama dilanda oleh pandemik yang bernama COVID-19. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sedang berjalan menuju ke tahun ketiga. Pertama kali COVID datang ke Indonesia itu adalah kurang lebih di bulan Maret ataupun di bulan April tahun 2020. Tapi pertama kali case yang ditemukan itu adalah Desember, kalau saya tidak salah di tahun 2019. Jadi artinya COVID ini sudah kita rasakan kurang lebih 2-3 tahun. Dampaknya sangat terasa di pelaku marketplace, di pelaku bisnis. Kalau memori kita flashback sejenak mengingat 2 tahun yang lalu, ada begitu banyak sektor bisnis yang hancur berantakan. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bahkan pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, mempelajari satu situasi ekonomi secara makro, maka dikatakan bahwa Amerika adalah salah satu negara yang mencetak uang dengan masif dan dibagikan secara gratis. Belakangan mereka baru sadar itu keputusan yang keliru. Alhasil yang terjadi, inflasi meningkat. Inflasi itu tidak hanya dirasakan di sana, di sini juga. Betapa menjeritnya hati kita bukan ketika kita harus mengisi bensin. Ya, sebelum bensin naik semuanya ya Pertamax nggak apa-apa lah. Sekarang mikir-mikir, Pertamax udah mahal, udahlah Pertalite. Makanya Bapak Ibu, saya setelah kenaikan BBM, saya tidak pernah ketemu kondisi di mana kalau motor itu ngisi itu Pertalite-nya sepi, nggak pernah. Dan dampak ini dirasakan harus adanya kenaikan harga di segala industri yang ada. Harga bahan pokok naik. Dulu bisa beli 5 kilo beras harganya 40.000, sekarang nggak bisa. Di atas bahkan udah hampir menyentuh di 60.000. Harga barang semua naik. Tidak hanya itu, dunia sekarang dilanda dengan krisis keamanan dari Rusia dan juga Ukraina. Jauh Pak, nggak kerasa kita. Belum Bapak Ibu. Kalau kita menengok dunia luar, sekarang negara-negara Eropa sedang mengalami krisis energi. Apa sih krisis energi? Ini loh, pakai listrik, pakai AC. Mahal di sana. Karena mereka biasanya dapat pasokan dari Rusia untuk mendapatkan bahan bakar. Bapak Ibu, kalau melihat secara gambaran besar, kalau negara-negara Eropa ini runtuh, maka permintaan barang kepada negara-negara tertentu, termasuk Indonesia, akan mengalami penurunan angka ekspor. Negara kita ini memang dikatakan negara yang kuat di tengah kondisi resesi menjelang tahun 2023. Tetapi mereka yang mengerjakan di sektor ekspor dan impor hancur. Semua para ekonomi Indonesia bertanya-tanya, apakah sungguh Indonesia tidak akan mengalami resesi tahun 2023? Jawabannya tidak tahu. Dan beberapa di antara kita karena 3 masalah ini berdampak secara langsung di dalam kehidupan kita berbisnis. COVID belum selesai, perang tiba. Masalah COVID meninggalkan banyak sekali kerusakan. Bisnisnya belum pulih, sekarang dihantam pula dengan kenaikan harga di mana-mana.
Alhasil yang terjadi serangkaian kesulitan-kesulitan inilah yang saya boleh sebut sebagai penderitaan atau masalah, bukan? Entah, saya tidak tahu bagaimana pergumulan jemaat di tempat ini yang bergumul mungkin untuk hidup kontrakan dari bulan ke bulan. Kayaknya orang Indonesia itu hebat ya, lebih hebat dari orang Amerika. Amerika aja baru ke bulan sekali, kita ini hidup dari bulan ke bulan. Ya, jauh lebih luar biasa kita memang. Bergumul bagaimana untuk mempekerjakan karyawan ada 10, apakah harus dipotong dan di PHK mereka? Saudara, Indonesia juga terkena dampak kesulitan ini dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Nah, saya mengajak kita untuk melihat apa sih yang menjadi respon manusia menghadapi yang namanya kesulitan. Nah, di dalam ilmu psikologi itu, manusia itu pada prinsipnya di dalam dirinya itu ada sebuah defense mechanism. Ya, apa itu? Jadi mekanisme pertahanan diri supaya kita itu bertahan hidup. Nah, ketika kita dihadapkan sama kesulitan, masalah, pergumulan, biasanya responnya ini. Kalau nggak flight, fight. Cuma beda di L, tapi beda arah. Yang satunya lari, yang satunya berhadapan. Nah, orang-orang yang memilih untuk lari dari masalah biasanya digambarkan dengan sikap-sikap yang mau menyerah, nggak mau berbuat apa-apa, bahkan memilih untuk salahin Tuhan. Paling enak sebenarnya nyalahin Tuhan ya, karena Tuhan nggak bales salahin kita. Kalau salahin manusia kan dia bisa marah balik. Tapi kadang kalau kita seringkali nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa aku mengalami kecelakaan? Tuhan, kenapa bisnisku tidak naik? Tuhan, kenapa? Kenapanya itu bukan sekedar bertanya, tetapi bersungut-sungut, marah, nyalain Tuhan. Itu diwakili dengan sikap flight, lari. Tetapi sikap yang fight itu adalah mau berjuang untuk bangkit. Berjuang untuk mencari apa peluang yang ada di tengah krisis, mencari atau belajar sesuatu yang baru. Nah, sebagian kita tentunya akan terpecah nih. Apakah lari dari masalah atau mari kita hadapi masalah itu. Cuma pertanyaan lebih lanjut adalah apakah kita itu akan menghadapi masalah itu. Tentunya kalau menurut saya ya, kalau lari dari masalah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah akan ada di sana. Bahkan dia malah mengejar kita. Maka solusinya adalah kita harus hadapi itu. Pertanyaannya adalah kita hadapi dengan kekuatan sendiri atau dengan mengandalkan Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagaimana kita menghadapi kesulitan dari teks Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Sebelum saya menjelaskan, kita bersama-sama masuk dan melihat apa yang menjadi maksud dari penulis kitab Yakobus ini, yaitu Yakobus sendiri, saudara Yesus. Saya perlu memberikan sedikit yang menjadi konteks dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di luar Yerusalem. Mereka tersebar di mana-mana. Pertanyaannya kenapa mereka tersebar? Karena pada waktu itu terjadi satu penganiayaan fisik untuk anak-anak Tuhan. Kalau kamu pengikut Kristus, maka kamu harus mati. Bukan hanya penyiksaan sosial, tetapi ada tekanan sosial. Itu tuh orang Kristen tuh, yuk kita jauhi. Itu orang-orang Kristen itu ya tidak mau sembah kaisar. Harus kita kucilkan. Jadi Bapak Ibu, di dalam zaman itu orang-orang Kristen itu betul-betul didiskreditkan, disepelekan, diminggirkan. Kenapa? Karena dianggap tidak mau bersekutu dengan mereka, dengan trik-trik dagang-dagang tertentu. Kalau Bapak Ibu melihat nanti di dalam kitab Wahyu yang sebenarnya tidak jauh lah tahun-tahunnya dengan penulisan Yakobus. Mereka yang tidak mau menyembah ke kaisar, mereka akan dibuang dari perserikatan dagang. Mereka tidak punya, mereka punya barang, tetapi market itu ditutup.
Beberapa di antara orang-orang Kristen yang ada, mereka difitnah. Ini loh yang menyebabkan banyak orang tidak mau menyembah dewa yang ada. Jadi tekanan sosialnya berat, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen zaman itu adalah orang-orang Kristen yang harus bayar harga. Nggak kayak sekarang. Sekarang ini kalau jadi Kristen pasti sembuh, pasti kaya. Kalau lihat zaman itu boro-boro kaya. Mereka udah siap-siap mati, lawannya singa, Bapak Ibu. Kalau kamu orang Kristen, kamu akan diseret, dipisahkan, suami, istri, anak dipisahkan. Yang suami disiapin, dilucuti bajunya, dikasih pakaian gladiator, disiapin singa-singa yang 3 hari gak makan. Ada apa? Tuh, ada 5 manusia. 1 singa lawan 5 manusia. Siapa menang? Ya tergantung senjatanya apa kan. Kalau senjatanya tembak, manusia menang. Tapi kan itu tontonan. Bapak Ibu tahu ya, gladiator itu arenanya semua ke bawah, lihat ke bawah, penontonnya mengelilingi. Manusia itu hanya diberikan tangan kosong beberapa. Tangan kosong. Ayo, siapa yang mau lawan singa pakai tangan kosong? Bukan Samson kita. Ya matilah dicabik-cabik, mereka bersorak-sorai. Wah, lagi. Itulah yang dihadapi. Bukan hanya itu, kalau kita lihat nih, tadi kan kita baca ayat 7 sampai 11. Kalau kita lihat konteks dekatnya, yaitu dari ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu akan melihat ada sekumpulan orang-orang Kristen yang kaya, yang hatinya jahat, yang sengaja menahan upah buruh. Perhatikan kalau misalnya Bapak Ibu melihatnya di ayat yang keempat. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Familiar bukan dengan isu seperti ini? Kita seringkali bekerja as a profesional. Sebagai karyawan kita punya bos jahat dan bengis. Diri kita ditekan sedemikian rupa, kita bukan kerja tapi rodi. Tahu rodi? Kerja paksa. Saya pernah di satu kota, di sebuah gereja, saya bertanya mereka kerja sebagai apa? Sebagai guru. Kalau saya sebut namanya, Bapak Ibu, itu bukan sekolah yang gak punya duit. Tapi guru itu disuruh bekerja, mengajar itu 8 jam sehari. Belum periksa tetek bengek dan ini itu. Itu bisa mencapai satu hari bekerja kurang lebih bisa 12 jam. Gajinya buset, tidak diperhitungkan lembur di sekolah kagak dibayar, bukan gak punya duit. Ada orang-orang Kristen yang segitu jahatnya, yang merasa mengeluarkan uang lebih buat orang-orang kecil karyawannya, itu merasa berat sekali. Dan itulah yang terjadi di sini. Dan juga hak yang harusnya diberikan kepada kaum buruh itu dipakai buat foya-foya. Coba. Jadi ada orang-orang Kristen yang zaman itu orang-orang kaya, kalau saya boleh bilang, yang tentunya bukan hati Kristen yang sejati lah, mengambil hak dari para guru. Alhasil tentunya dong kita sudah kebayang para guru ini mengalami penderitaan. Di tengah kondisi seperti itu, nasihat firman Tuhan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang ada di kisah Yakobus ini adalah, perhatikan ayat 7. Dimulai dengan satu kata penghubung, yaitu karena itu. Karena apa? Ya karena kamu menderita. Menderita karena dijahati orang, atau menderita dalam kondisi yang memang tidak enak, kamu disiksa, kamu mengalami penganiayaan. Karena itu, firman Tuhan nasihatkan, bersabarlah. Sehingga saya mau katakan, Tuhan mengingatkan kita untuk to be patient. Kita bersabar. Bersabar dalam hal apa? Saya bagi jadi 2. Bersabar yang pertama di dalam menanti keadilan Tuhan itu ditegakkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya itu adalah anak-anak Tuhan. Kita dipanggil tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan.
Tetapi bagian kita adalah menyerahkan penghukuman itu kepada tangan Allah yang adil. Yang one day, yang satu saat, Tuhan kita pasti bergerak. Kalau tidak di dunia ini, maka di dunia akhirat. Hal yang kedua, bersabar di dalam menanti kedatangan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar menanti akan keadilannya, tetapi firman Tuhan juga mengatakan kepada setiap kita di dalam ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Satu-satunya nubuat yang belum terjadi di dalam zaman ini, kedatangan Dia kali kedua. Ketika Dia datang kali kedua, Dia bukan datang dengan kasih, tapi firman Tuhan bilang dengan pedang. Maksudnya Dia datang dengan penghakiman. Kadang kita merasa kesel, Bapak Ibu ya, ditekan sama bos, atasan tidak berlaku adil, orang-orang yang punya jabatan tertentu memainkan peran seenaknya dia. Kita kesel. Saya berulang kali juga mendapatkan curhatan jemaat, Pak, kerja setengah mati, gaji pas-pasan. Itu sampai ada singkatannya itu ya. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Itu bukan kerja, kata Dedi. Itu namanya disiksa. Tapi saya bukan juga bilang begini loh ya, kita ini mau minta gaji tinggi tapi etosnya nggak ada, ya jangan gitu. Jangan gitulah. Mari kita memberikan yang terbaik. Kalau di sini ada para bos yang punya karyawan yang banyak, please perhitungkan kesejahteraan mereka. Jangan sampai Tuhan muak melihat apa yang kita lakukan. Tadi pagi Bapak Ibu, tepat tadi pagi, saya saat teduh dari Mazmur 50. Tuhan di atas surga itu melihat Israel, bahwa kehidupan sehari-harinya tidak berpadanan dengan Taurat Tuhan. Tuhan katakan apa? Aku gak pingin kurban. Enggak. Aku gak pingin kurban. Aku itu kalau lapar, alam semesta ini punya aku. Itu kata Mazmur 50. Kata Tuhan sendiri lewat Mazmur Asaf. Aku gak perlu barang. Aku cuma mau hatimu. Ayo Bapak Ibu. Tuhan kalau memberikan kepada kita posisi sebagai pimpinan, punya kuasa, mengatur salary orang, berikanlah seadil-adilnya dengan sejahtera. Yang para karyawan juga jangan tuding terus saja ke atas. Lu harus kasih gaji gue yang besar. Tanya dulu sama diri kita, apakah saya sudah berikan yang terbaik atau tidak. Di tengah kondisi yang tidak enak, nasihat firman Tuhan yang pertama adalah bersabarlah, menanti keadilan Tuhan dan menanti kedatangan Tuhan. Nah, menariknya Yakobus itu memberikan sebuah analogi itu. Analogi yang diberikan oleh Yakobus itu adalah ibarat petani yang sedang menunggu hasil panen. Mereka menunggu tapi tidak melamun, menunggu tapi tetap waspada. Nah, ini yang kita harus tahu ya. Jangan kita jadi orang Kristen katanya menunggu kedatangan Tuhan, ya udah mager aja di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Bukan begitu. Kita itu menunggu tetapi juga bekerja. Kita menunggu dan berusaha. Nah, diibaratkan itu kan seperti petani. Nah, Bapak Ibu petani, saya nggak tahu sih ya, tuh apa pekerjaan petani bagaimana. Tapi nanti kalau selesai ibadah, misalnya saya salah, koreksi saya ya. Nah, saya coba berusaha untuk memahami bagaimana petani itu bisa memanen sih. Saya terpaksa Bapak Ibu pakai bantuan Google untuk mencari tahu apa yang terjadi.
Nah ternyata begini, petani itu menanam padi pada waktu musim, ayo kemarau atau hujan? Nanam padi musim kemarau atau musim hujan? Weh, pinter. Semua kayaknya wajah petani semua ya. Betul. Jadi begitu hujan, jadi dia kan harus was-was sambil lihat awan, angin. Dia harus baca situasi kan. Hujan, tanam. Coba tanam. Dan manennya pada waktu musim? Betul, kemarau. Ya gampang ya, orang satunya hujan, satunya kemarau. Jadi begitu, nah apalagi kalau sudah musimnya panen, dia harus lihat bahwa padi itu harus sudah menguning dulu. Setelah menguning, ditunggu kondisi cuacanya pas, dipanen. Kalau enggak, dia belum matang. Atau kalau enggak jadi busuk. Jadi diibaratkan di dalam bagian ini itu ibarat seorang petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan seperti itulah orang yang berada dalam kondisi yang menderita. Bersabar menanti keadilan Tuhan atau menanti pertolongannya dan bersabar di dalam menanti kedatangannya. Sebenarnya kalau dibicarakan soal penderitaan dalam konteksnya Yakobus ya, konteksnya Yakobus itu bukan penderitaan karena gini, aduh ekonomi sulit gitu, bukan. Tapi lebih ke arah dizolimi gitu loh. Mereka dianiaya, mereka disalah mengerti, mereka ditindas oleh orang kaum-kaum kalangan tertentu. Sehingga nasihatnya itu tunggulah keadilan Tuhan, karena Tuhan tidak akan meluputkan segala kejahatan orang jahat. Maka saya selalu nasihatin ke jemaat, kalau orang itu tidak dapat hukuman di dunia, percayalah dia akan dihukum di kemudian hari. Contoh sederhana nih Bapak Ibu. Ngikuti kasusnya Ferdi Sambo ya. Aduh itu masalah udah 2000 tahun yang lalu Pak gitu. Siapa yang sudah dapat WA-nya tentang kaisarnya dia? Triliunan. Siapa yang pernah menyangka kerajaan dia yang semegah itu, sekuat itu luluh lantak hanya karena Brigadir Joshua itu kasih sebuah informasi kepada Ibu Putri kan. Akhirnya kita tahu buntutnya sekarang. Dibikin cerita hoax lah, karangan ini dan itu. Dan itu semua terbongkar. Ini tentara loh. Jabatannya tinggi. Siapa yang kira bisa hancurin dia? Enggak, di mata Tuhan. Udah, habis. Tuhan menunjukkan keadilannya. Tuhan menunjukkan keadilannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa nasihat firman Tuhan? Di sana dikatakan bahwa jangan bersungut-sungut. Kata yang dipakai di dalam bahasa Inggrisnya itu kalau kita perhatikan bersama-sama di ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dipakai kata bahasa Inggris itu grumble. Tahu grumble? Yang biasa buat angkat-angkat itu namanya dumbbell. Ya, bercanda ya. Grumble itu bukan sekedar mengeluh. Nah, banyak orang Kristen itu tanya sama saya gini, Muse, Pak, boleh nggak sih orang Kristen itu mengeluh sama Tuhan? Jawabannya, ya tergantung definisi mengeluhnya apa. Mengeluhnya terus-terusan nyalain Tuhan, ya nggak boleh. Tapi di dalam satu waktu kita mengeluh sama Tuhan, saya kira itu adalah yang wajar di tengah ketidakmengertian kita. Nah, tetapi apa sih bedanya sama bersungut-sungut? Nah, bersungut-sungut itu bukan hanya sekedar mengeluh, tetapi menuduh bahwa Tuhanlah pelakunya.
Ayo, berapa banyak Bapak Ibu ketika kita mengalami kesulitan, yang kita salahin siapa? Tuhan. Bisnis saya nggak laku, saya nggak naik pangkat, kontrakannya sudah lewat terus, nunggak. Salah siapa? Salah Tuhan. Karena Tuhan nggak berkati saya, karena Tuhan nggak cukupkan saya. Wah, itu kalau Tuhan bisa bersuara ya, Dia akan ngomong, kok enak kamu. Kadang kita itu nggak fair sama Tuhan. Kalau ada masalah, kita salahin Dia, betul? Tapi saudara pernah nggak gini loh, bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kok hari ini kok saya dapat kantaunya banyak ya? Menang tender, ya, dapat apa ya? Dapat proyek yang sangat besar. Saya naik promosi, naik jabatan. Biasanya kalau jualan makanan itu biasanya harus tunggu sampai 6 jam, 7 jam baru habis. Malah sisa kadang. Sekarang hari itu dalam waktu 2 jam habis. Pernah nggak tanya sama Tuhan? Kenapa Tuhan berkati saya? Kita selalu nuduh Tuhan kalau kita nggak enak. Tapi kita nggak pernah tanya sama Tuhan kenapa Tuhan berkati saya. Seolah-olah Bapak Ibu, kalau saya enak, saya pantas mendapat. Tapi kalau saya nggak enak, awas Tuhan. Aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau pelayanan, aku nggak mau kasih persembahan. Karena aku persembahan buat Tuhan, tapi Tuhan nggak balikin persembahan itu. Ya elah, itu persembahan atau transaksi. Saudara jangan bisnis sama Tuhan, jangan. Tuhan akan berkata seperti Mazmur 50, aku gak butuh duitmu. Dunia ini milikku. Aku gak butuh duitmu. Maka dari itu ayo, kita belajar di tengah segala penderitaan, jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu menyalahkan Tuhan. Tapi kita boleh berkeluh kesah di dalam doa kita. Banyak kok Bapak Ibu, di dalam Mazmur, Bapak Ibu baca, itu kumpulan pergumulan manusia yang mendapatkan Tuhan di tengah titik terendah dia. Tapi mereka menemukan Tuhan. Seorang penulis kalau nggak salah namanya Philip Yancey berkata bahwa penderitaan itu adalah megafonnya Tuhan untuk bersuara kepada kita. Pertanyaannya, di tengah penderitaan kita bersungut-sungut atau kita datang mendekat dengan Dia? Komparasinya adalah ketika bangsa Israel ada di padang gurun Bapak Ibu. Mereka ngomel sana, ngomel sini, gak ada air, gak ada makanan. Padahal mereka loh ada di Mesir. Mintanya apa? Minta bebas. Sudah dibebasin, minta balik. Kayak kita kan. Udah dikasih jantung, minta ampela pula. Kesel. Kamu sudah dikasih, ngelunjak. Begitu kan? Malah mereka mengatakan, mereka membandingkan, oh kalau kami ada di Mesir, kami bisa menikmati makanan bawang, ini itu. Masa sekarang kita cuma makan mana? Coba kayak gitu Bapak Ibu, bangsa Israel. Kamu gak ada makanan, gua kasih makanan, ngoceh. Gak dikasih makanan, ngoceh pula. Kasih air, ngoceh. Diizinin gak ada air, tambah ngoceh. Makanya kalau Bapak Ibu ya lihat di dalam kisah PL, makanya saya bingung sih. Ada orang-orang Kristen yang bilang gini, Allah PL sama Allah PB lain. Allah PB itu Allah yang maha kasih. Allah PL itu adalah Allah yang jahat, dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Wah, bacanya nggak teliti itu. Coba lihat Alkitabnya LAI bukan? Bapak Ibu kalau lihat ya kisah Israel, itu bisa gemas gitu loh. Itu Israel di tangan Tuhan kayak nyamuk yang udah nggak bisa terbang kan? Bapak Ibu kalau ada nyamuk di tangan kita nih, nyamuk nih di tangan kita, lu ya gemuk, abis gigitin gua gitu ya, mau diapain nih? Atau kita elus-elus, mau jangan gigit aku lagi ya,
Mau air? Mau gitu? Kita rasanya kok udah lihat ya. Gila, lu udah nyedot darah gua tuh ya. Nyet! Lenyap. Mereka menggerutu Tuhan itu gak ada, mereka ngamuk. Padahal Bapak Ibu, tiang awan dan tiang api ada di sana. Lu gak sadar tak kamu itu. Tapi kadang kita kayak gitu loh Bapak Ibu. Kita nih ngomel, Tuhan itu mengasihi aku apa enggak sih? Kalau Tuhan sayang sama aku gak mengalami penderitaan. Ngomel gitu di bawah salib. Sebenarnya salib Yesus di tiang salib ini dia katakan, aku mengasihimu. Sama layaknya Israel ngomel di hadapan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kadang kita juga seringkali melakukan seperti yang Israel lakukan. Yang terakhir, nasihat firman Tuhan kepada setiap kita bukan hanya sabar, bukan hanya tidak bersungut-sungut, tetapi yang terakhir adalah mengikuti teladan nabi-nabi lainnya dan teladan Yesus Kristus. Dengan jelas di dalam bagian ini tuh diangkat satu tokoh perjanjian lama yang bernama Ayub. Bapak Ibu tahu bersama-sama Ayub itu memiliki segala kekayaan, tidak ada orang yang lebih kaya di dalam zamannya selain dirinya. Anaknya ayu-ayu, cakep-cakep gitu. Tapi entah bagaimana, kita ini yang baca Ayub 1 kan kita tahu ya Bapak Ibu. Kenapa sih Ayub mengalami itu semua? Karena ada pertemuan setan sama Tuhan gitu kan. Mempertaruhkan imannya Ayub. Betul? Tapi kalau Bapak Ibu jadi Ayub deh, jadi Ayub, nggak tahu tuh cerita itunya. Tiba-tiba karyawan datang, ternak habis. Tuhan, ternak habis. Hah? Kenapa? Lu nggak jaga kali? Baru dia ngomong begitu, satu lagi datang. Tuhan, anakmu mati kabeh. Tadi barusan ada angin ribut, kemarin angin ribut ya. Untung rumah kita nggak roboh. Angin ribut, ada bencana. Rumah roboh, mati semua anakmu 10. Bapak Ibu yang punya anak kita mati 1, gila gak? Mati 2, stres gak? Mati 10 langsung. Berhenti sampai di sana enggak? Iblis katakan, ya kamu masih jaga dia Tuhan. Coba ambil kesehatannya. Pasti dia ngutuk. Bapak Ibu dari ujung kepala sampai kaki, borok bau. Bukan cuma borok, bau, gatal. Zaman itu nggak ada obat insidal, anti alergi ya. Obatnya itu pakai beling. Tahu beling? Tuh kaca tuh dipecahin buat garuk. Bapak Ibu kalau jadi Ayub, lakukan apa? Ya mesti pindah gereja, pindah agama lah. Benar gak? Kamu percaya Yesus lah. Gila aja ikut Yesus kayak begini. Kalau ikut Yesus kaya mau, ikut Yesus miskin gak mau. Mesti ganti server. Itu server Kristennya ganti agama lain. Ada Bapak Ibu yang begitu. Ganti haluan. Kalau kita baca dengan teliti kisah Ayub ya, nah ini saya juga disesatin sih, bukan disesatin lah, maksudnya ada guru-guru sekolah minggu mungkin nggak baca dengan teliti. Wah Ayub ini orangnya nggak pernah mengeluh sama Tuhan di tengah penderitaan. Baca deh, dia juga mempertanyakan kelahirannya. Tapi itulah manusia kok Bapak Ibu, manusiawi sekali. Iman kita kan nggak selalu di atas. Ada one time kita bisa jatuh, kita merasa feel Tuhan kok tinggalkan saya ya. Gak apa-apa. Tapi di tengah segala situasi yuk kita erat berelasi dengan dia. Ayub pernah kok ngeluh sama Tuhan. Salah berpikir tentang Tuhan. Dan Bapak Ibu bayangkan, di dalam kisahnya Ayub, selama puluhan pasal Allah tidak berbicara. Teman-temannya itu terus salahin dia, lu mesti punya dosa, lu mesti begini, lu mesti begini, lu pasti ada salah.
Tapi sampai kalau saya tidak salah di pasal 37 baru Allah berbicara. Dan ketika Allah berbicara, dia tidak jawab kenapa Ayub begitu. Bapak Ibu baca. Allah cuma menunjukkan bahwa akulah Allah yang tidak perlu diajar oleh engkau manusia. Aku adalah Allah yang berhikmat. Punyakulah hikmat dan aku mengatur segala sesuatu dengan rapi. Dengan kedaulatanku dan kuasaku. Dia menunjukkan kepada Ayub, engkau belajar untuk percaya kepadaku, Allah yang berkuasa. Saya cuma kebayang begini Bapak Ibu. Kita nggak tahu yang tulis Ayub siapa kan? Benar? Tapi andai kata, yang tulis kitab Ayub itu Ayub sendiri. Dia sudah ngalami sampai 42 pasal. Di pasal yang bagian terakhir kan Tuhan pulihkan semua ya. Berarti Tuhan kasih istri baru itu kayaknya. Penafsirannya, enggak ke arah sana ya. Ada anak, kekayanya balik, gitulah kurang lebih ya. Pasti Ayub senang. Wah, udah balik semua. Tapi misalnya, ini andai kata ini yang imajinasi saya. Tuhan gerakkan hatinya untuk tuliskan kisahmu. Oke, siap. Tuhan kasih dia inspirasi, dia tulisin. Bapak Ibu kebayang gak waktu dia tulis pasal 1? Pasti dia ngomong gini, ya Allah. Ternyata iblis toh dalangnya. Kita cuma berlogika aja ya Bapak Ibu. Kalau Ayub di tengah segala kondisi itu, terus Tuhan kasih tahu gini, Yub, sebenarnya imanmu itu dipertaruhkan sama setan. Bertahan. Saya mau tanya, Ayub bakal bertahan atau bakal meninggalkan Tuhan? Bertahan. Oh, ternyata setan lu gitu. Pas kan hinaannya, setan lu. Saya yakin dia akan bertahan. Cuma Tuhan sengaja nggak kasih tahu kenapa dia menderita. Supaya menunjukkan imannya untuk dia percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Pada waktu Ayub menuliskan pasal 1, dia sadar satu hal, bahwa dia alami itu semua bukan karena Tuhan. Bapak Ibu, saya hanya berkata begini, Tuhan kita itu gak pernah jahat terhadap hidupmu dan hidupku. Dia tidak pernah jahat. Dia tidak pernah tangannya itu iseng. Albert Kurniawan, hidupnya enak banget ya. Gua sentil sentil telinganya, tep tuli. Masih kurang. Tak sentil jari kelingking, tes, nggak bisa gerak. Nggak begitu Allah kita. Kita suka kecampur-campur sih sama film Marvel. Makanya kita berpikir orang yang berkuasa bisa semena-mena. Allah kita tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi saya harus katakan satu hal, ada kalanya Allah mengizinkan engkau dan saya mengalami penderitaan. Supaya kita bisa menengadah ke Dia dan berharap, percaya pada Dia. Pada waktu kita mengalami serangkaian penderitaan, saya mengajak kita untuk juga melihat apa yang Kristus alami. Selama Dia hidup di dunia ini, bahkan kita sulit untuk menemukan kata Yesus tertawa, Yesus itu sangat berbahagia. Saya cuma boleh ngomong ada satu bagian saja di Alkitab bahwa Yesus bersuka cita melihat kepada orang-orang kecil itu dipercayakan anugerah dan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Cuma ini satu bagian. Kalau kita melihat hidupnya Yesus dari titik Dia lahir di tempat tidak layak, mati pinjam kuburan orang, selama hidupnya tidak ada mewah-mewahnya, tidak ada foya-foyanya, pada Dia Allah pemilik segalanya. Dia mati dengan cara paling hina, direndahkan manusia, disiksa, dicaci maki, diludahi, dan dibunuh. Disalah mengerti sebagai penjahat kelas kakap. Bapak Ibu, kalau Kristus yang adalah Tuhan kita menderita karena orang-orang jahat, atas dasar apa saudara dan saya
menyalahkan dia kalau kita mengalami penderitaan. Bapak Ibu, saya harus katakan, segala hal buruk dalam hidup kita, segala hal buruk ya, mau kekecewaan, dikhianati orang, ditipu, direndahkan, dianggap remeh, semua hal buruk dalam diri kita dialami oleh Kristus di dalam momen kayu salib. Sekali lagi saya ulangi, segala hal buruk yang dialami oleh kita itu sudah pernah dialami Kristus pada waktu dia menjalani jalan salib. Sehingga pada waktu saudara dan saya mengalami penderitaan, kita berseru sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, seolah-olah Allah tidak menjawab. Bukan berarti Allah tidak ada, tapi Tuhan ingin mengajar kita sesuatu. Makanya ada lagu yang mengatakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saudara, di tengah kita gelap, gak bisa lihat segala sesuatu, percayalah hatinya. Setiap kali saya hanya mengatakan, saudara dan saya bergumul berat, arahkan matamu melihat salib Kristus. Dia tidak membuangmu, dia tidak mencampakkanmu, tapi dia mengasihimu. Dia izinkan saudara dan saya mengalami hal buruk karena dia ingin mengajar sesuatu. Saya akan tutup dengan apa yang saya pernah alami kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu. Bapak Ibu, satu kali anak saya sekolah. Sebelum berangkat sekolah, saya kasih dia biskuit. Isinya kebetulan peanut butter. Setelah itu mereka berangkat. Waktu itu anak saya masih kelas kalau nggak salah 1 SD, 2 SD. Saya agak lupa. Setelah itu pulang, karena kembar, ini kakaknya yang nomor 1 itu pulang, terus badannya itu ada beberapa titik itu bentol merah. Sebelum pulang saya beliin dia satu itu loh, minuman boba gitu lah, karena kebetulan udah lewat. Terus lihat loh, kok ada bentol-bentol badannya. Saya pikir digigit nyamuk atau apa kali lah, nggak saya anggap serius. Tapi makin berjalannya waktu, makin malam tambah banyak, gatal pula. Wah, saya udah mulai panik nih. Saya mulai foto, kasih ke dokter, dok ini kenapa? Alergi anaknya. Bawa ke dokter, Bapak Ibu. Dokter kasih obat. Nah, dokter cuma bilang gini, karena saya datangnya sudah malam, obat ini harus diminum 4 dulu baru kelihatan khasiatnya. Problemnya adalah 1 hari 2. Berarti harus tunggu 2 hari. Malamnya pulang makan 1, besoknya makan 2, paginya makan 1. Bapak Ibu, ternyata 2 hari itu kami gak tidur suami istri. Gatalnya bukan main dia. Kita sampai beli dari bedak yang kering, bedak basah, pakai apapun lah, gak nolong. Kami gantian tidur cuma 15 menit. 15 menit saya usap-usap. Kalau digaruk kan nanti melukai. Setelah 2 hari gak tidur, balik lagi ke dokter. Dok, gak berkurang sama sekali. Obatnya dinaikin dosisnya. Oh iya ya, gak kurang ya, naikin, jebret. Harus coba lagi 2 hari, celaka deh. Dok, kita udah gak tidur, dok. Iya, masalahnya kalau kamu masuk rumah sakit itu jarang ada dokter alergi untuk anak. Oh iya ya, iya, coba dulu deh. Tambah 2 hari lagi gak tidur. Setelah minum 4 tablet, gak kurang Bapak Ibu. Balik lagi ke dokter. Dok, gak nolong loh.
Akhirnya dikasih takaran orang dewasa, Bapak Ibu. Takaran orang dewasa. Coba lagi 2 hari, ya ampun. Malam itu Bapak Ibu, saya menjerit sama Tuhan. Cuma Tuhan itu baik loh. Paginya saya saat teduh, itu pas di Keluaran 16. Keluaran 16 itu bercerita bahwa bangsa Israel ini ngoceh sama Tuhan. Mereka sudah punya mana. Mereka minta daging sekarang. All you can eat. Dan Tuhan kasih. Tapi Tuhan peringatkan, jangan kau bersungut-sungut. Burung itu dikasih terbang cuma semeter. Burung puyuh itu loh, dikasih terbang cuma semeter, tinggal tangkap bisa makan. Itu kata Alkitab. Pagi itu saat teduh saya, menolong saya, Tuhan, aku tidak mau salahkan Engkau. Saya belajar percaya. Mujizat terjadi? Enggak ada mujizat. Hari ke-7 kami udah gak kuat, rumah sakit. Kalau enggak kita yang KO. Bapak Ibu, setelah sampai di rumah sakit, jarak antara saya dengan rumah sakit itu kurang lebih harus menempuh 20 kilo. Jadi rumah saya di Citra Garden, saya harus bawa anak saya itu ke TBC Matupang. Di mana anak satunya sehat, saya harus bawa dia ke sekolah. Jadi saya harus pecah begitu. Saya waktu bawa ke rumah sakit, Bapak Ibu, ada mujizat? Enggak, sekali lagi enggak ada mujizat. Enggak usah minta mujizat terus, enggak terjadi-jadi gitu. Tapi menariknya begini, rumah sakit bilang gini, sorry ya, kelas 2 udah habis, full. Kelas 3 full. Matilah ini, gimana nih, rumah sakit mahal. Entah bagaimana, susternya bilang gini, Pak ada ruangan VIP Pak, tapi Bapak bayarnya kelas 2. Ajaib gak? Jadi ada cara natural yang juga ada cara supranaturalnya Tuhan. Anak saya sembuh bukan dengan cara supranatural, tapi pemeliharaan Tuhan supranatural pada saya. Boleh tidur di VIP. Saya langsung gini, Tuhan thank you. Kenapa VIP? Supaya istriku bisa tidur. Karena udah defisit 7 hari kagak tidur. Ada makanan buat 2 orang. Oh Tuhan Yesus. Anak saya di sana kurang lebih 5 hari, 4 atau 5 hari saya lupa. Hari kedua kan harap-harap cemas kan. Ini jangan-jangan cuma hari pertama nih, bayar kelas 2. Kalau hari berikutnya bayar VIP, bisa muntah darah saya. Saya yang kena serangan jantung. Akhirnya Bapak Ibu, saya cek loh. Saya ikuti dari hari ke hari. Sus, berapa hari kedua? Masih tetap sama harga kelas 2. Sampai keluar, sampai di hari ketiga Bapak Ibu, susternya bilang gini, sekarang udah ada kelas 2 yang kosong Pak. Waduh, dalam hati. Waduh, alamat suruh pindah nih, udah keburu nyaman lagi. Tapi nggak apa-apa, kamu di sini aja. Coba gitu loh Bapak Ibu, sampai selesai. Saya di saat itu cuma bisa berkata, Tuhan, thank you. Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Ada kalanya Dia izinkan engkau dan saya harus menempuh hal yang gak enak. Tapi setelah kita lalui bersama dengan Dia, kita akan merasa peaceful. Kita merasa berkat dan kita lebih kuat untuk menghadapi hari ke depan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi menguatkan kami. Mengingatkan kami betapa kami seharusnya bersabar di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami menuduh Tuhan, bersungut-sungut ketika kami mengalami penderitaan. Kami lupa ketika kami menderita. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan kami untuk merasakan apa yang Yesus rasakan. Oh Tuhan, kuatkan kami, tolong kami, berikan hikmat
untuk kami bisa fight with God, menghadapi bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.